Horas, salam Reformanda, Masiha Holongan. Shalom Amanginang yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di channel YouTube HKBP Bandung Reformanda dalam renungan harian yang disajikan di setiap harinya. Sebelum kita mendengar renungan atau sebagian firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa ya di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru, pagi yang indah hari ini. Karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami hidup sampai hari ini. Terima kasih untuk semua kasih sayang-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu pada kami sampai hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dimampukan untuk mengerti isi dari firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amanginang, renungan kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 22 Juli tahun 2026, firman Tuhan diambil dari Matius 11 ayat ke-28 sampai ayat ke-30. Saya akan membacakannya dalam bahasa Batak dan dalam bahasa Indonesia. Matius 10 sada ayat 20 walu saat rodi ayat 30. Roma hamu tuahu, hamu akan naloja jalan nasorat. Asa upasonang hamu. Jakon hamu ma augaku. Marguru mahamu tuahu. Aina labok doahu. Jalan naserep maroha. Asa dapotan hasonangan todimuna. Ai labok do augaku
jalan neang dohotna upa porsaton. Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Adapun yang menjadi tema kita di renungan harian pada pagi hari ini adalah Tuhan Yesus memberikan kelegaan dan ketenangan. Amang inang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh jelas dan betapa luar biasanya bukan nats firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan bagi kita pada pagi ini adalah ajakan pribadi dari Tuhan kita yang maha baik, maha pengasih, dan maha penyayang itu. Ajakan itu untuk semua kita orang percaya yang mempunyai beban berat, yang lemah, letih, lesu dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Namun sayangnya sering terjadi dalam kehidupan kita seringkali merasa mampu dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sering kita lupa untuk mengandalkan Tuhan atau berserah padanya. Maka tidak mengherankan bila kita mengalami kesulitan atau tantangan beban hidup yang kecil saja, maka kita sudah tak berdaya karena kita lupakan Tuhan. Ada satu cerita fakta dari seorang musisi terkenal dunia yang dalam karir musiknya dia sudah memenangkan banyak prestasi, banyak piala dan penghargaan yang begitu banyak dia terima. Sehingga kesejahteraannya melejit dan kaya raya. Namun di dalam perjalanan kehidupannya sehari-hari, baik di kehidupan rumah tangganya maupun di kehidupan kesibukannya dalam berkarir di musik tadi, suatu saat dia mengalami atau merasa sangat lelah jiwanya karena rumah tangganya hancur, sehingga musisi tersebut mengalami kawin cerai berulang kali, bahkan masuk keluar dari penjara juga berulang kali karena adanya persoalan. Sampai akhirnya dia meninggal. Dia tidak menemukan ketenangan dan kedamaian dalam hidupnya. Sebelum meninggal, musisi ini mengaku dan mengatakan bahwa jiwanya gelisah. Kegelisahan jiwanya dia bawa sampai mati. Amang inang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita ini kita diingatkan bahwa jiwa yang gelisah, yang tidak pernah puas atas kekayaan dan kesuksesan, ternyata tidak membuat kekayaan dan kesuksesan, ternyata tidak membuat manusia serta-merta merasa dalam kelegaan dan ketenangan dalam hidupnya. Adalah tidak salah bagi kita bila mana kita mengusahakan atau mencari pendapatan, mencari bahkan kekayaan lewat pekerjaan atau aktivitas yang kita lakukan untuk memenuhi keperluan, kebutuhan keluarga kita dan lain sebagainya. Justru Tuhan menginginkan agar kita mengusahakannya, agar kita bisa diberi kesempatan untuk bisa bermanfaat bagi sesama. Kedamaian yang sejati hanya berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Arti kata kuk di sini berarti
tunduk dan taat pada semua perintah Tuhan. Sedangkan kata beban di ayat yang ke-30, sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kata beban artinya semua perintah Tuhan. Melalui nats firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, Tuhan Yesus mengajak dan mengundang semua orang yang merasa lelah, lesu, yang saat ini mungkin sedang berkubang dalam dosa dan menerima konsekuensinya, untuk datang dan berharap pada Tuhan. Saat kita orang percaya datang kepadanya, maka Tuhan kita Yesus Kristus akan mengangkat beban kita untuk memberikan kelegaan kepada kita. Syaratnya adalah percaya kepadanya dan belajar dari Tuhan tentang cara menjalani hidup yang berkelimpahan. Melalui nats firman Tuhan bagi kita hari ini, kita semua diingatkan bahwa masih ada Tuhan yang mampu mengatasi beban kita yang berat. Maka orang percaya hendaknya berserah diri kepada Tuhan. Karena bila mana kita mengandalkan kekuatan Tuhan, maka berkat itu selalu ada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya Allah Bapa menolong kami untuk tetap berharap dan percaya atas kekuatan-Mu. Tuhan senantiasa memberikan jalan bagi kami agar kami teguh yakin bahwa Engkaulah satu-satunya sumber kedamaian yang sejati, sumber kelegaan, sumber ketenangan yang sesungguhnya. Terima kasih karena Engkau senantiasa memberikan kami ketenangan, kelegaan, bila mana kami mempunyai beban berat dalam hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, untuk kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Berkati aktivitas kami Tuhan pada sepanjang hari ini dan hari-hari akan datang, agar apa yang kami kerjakan boleh berhasil. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.